Shalom, saudara kasih Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara sekalian bersama dengan pemazmur untuk merenungkan tentang keindahan Tuhan ataupun menikmati keindahan Tuhan. Saudara, Tuhan itu indah. Ya, karakternya indah, sifatnya indah, perbuatan-perbuatannya indah, dan saudara karyanya juga indah, saudara. Keindahan Tuhan itu saudara bisa kita alami di dalam kehidupan kita bersama-sama. Nah, saudara, untuk itu saya ingin mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dalam Mazmur 44 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saudara, saya akan bacakan firman Tuhan demikian. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, nyanyian pengajaran. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Engkau sendiri dengan tanganmu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah kau celakakan, tetapi mereka ini kau biarkan berkembang. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Engkaulah Rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Dengan engkaulah kami menanduk para lawan kami, dengan namamulah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi engkaulah yang memberikan kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dari bagian firman Tuhan yang kita baca, kita ingin bersama-sama memikirkan dan merenungkan tentang keindahan Tuhan di masa lampau, saudara. Dari bagian firman Tuhan yang kita baca ini paling tidak ada dua hal yang disampaikan di sini untuk kita menyaksikan tentang keindahan Tuhan di masa lampau. Yang pertama adalah dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga itu berbicara tentang kesaksian keindahan Tuhan di dalam perbuatannya, saudara. Nah, saudara, di sini Bani Korah memberikan kesaksian tentang apa yang mereka dengar dan nenek moyang mereka, dan mereka juga mendengar tentang apa yang Tuhan janjikan kepada mereka, saudara, tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang telah Dia nyatakan menghalau bangsa-bangsa yang selama ini memusuhi bangsa Israel, saudara. Dan bangsa Israel secara turun-temurun mereka menyaksikan dan mengalami kuasa Tuhan itu nyata di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara, menarik sekali di sini bahwa ketika mereka mendengar tentang penderitaan yang mereka alami karena musuh-musuh mereka di masa lampau, saudara, mereka tidak fokus pada cerita penderitaan itu, saudara. Mereka tidak fokus pada bagaimana kesusahan mereka menghadapi musuh, tetapi mereka lebih fokus kepada perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib bagi mereka, saudara. Itu sebabnya ketika mereka melihat perbuatan Tuhan di masa lampau, saudara, mereka melihat keindahan Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah bangsa Israel. Kemudian yang kedua adalah pengakuan tentang keterlibatan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel, ayat yang keempat sampai yang ke-8, saudara. Di sini penulis menolak mengandalkan kekuatan manusia, menolak kekuatan pedang ataupun busur yang mereka pakai di dalam peperangan. Di sini dia menegaskan bahwa hanya campur tangan Tuhanlah. Oleh karena kasih setia Tuhanlah, oleh karena kuasa Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada mereka. Kalau saya perhatikan ayat 3, 5, dan 8, di situ dimulai dengan katakan engkaulah. Engkaulah yang memberikan kemenangan bagi umat Tuhan. Engkaulah yang memberikan kemenangan bagi orang-orang percaya. Lalu sudah perhatikan ayat yang keempat dan 6. Dengan engkaulah ataupun bersama dengan engkaulah. Bersama dengan Tuhanlah.
bukan karena kuat gagah panah, bukan karena hebatnya pedang, tetapi karena Engkaulah yang terlibat di dalam kehidupan umat Tuhan. Nah, saudara, pengakuan ini menjadi fondasi bagi umat Tuhan. Selalu mengingatkan mereka bahwa kemenangan sejati bangsa Israel itu bukan karena pedang mereka, bukan karena busur panah mereka, tetapi murni karena anugerah Tuhan dan karya kuasa Tuhan semata di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara, jika hari ini kita bisa menghadapi dan melewati kesulitan-kesulitan hidup kita, kita bisa kuat sampai hari ini, dan kita bisa menang dalam pergumulan kita. Saudara, itu bukan karena kuat gagah kita, tetapi semata-mata karena Allah terlibat di dalam setiap kejadian kecil apapun di dalam pergumulan hidup kita. Itu sebabnya, saudara, sebagai respons kagum akan keindahan Tuhan di masa lampau, di sini Bani Korah menaikkan puji-pujian, ucapan syukur kepada Allah. Di dalam ayat ke-9 itu, karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Saudara, saya kira kita tidak dapat memungkiri bahwa kadangkala ada pengalaman-pengalaman buruk di dalam perjalanan hidup kita. Ada pula pengalaman-pengalaman yang baik dalam hidup kita, saudara. Nah, saudara, jika kita fokus kepada peristiwa ataupun pada masalah, pada penderitaan-penderitaan kita, saudara, saya kira kita menjadi orang yang kecewa, bahkan orang yang benci dengan masa lalu kita, dan kita tidak pernah melihat keindahan Tuhan di masa lampau, saudara. Tetapi jika kita fokus kepada perbuatan Tuhan, tentang kebesaran Tuhan, tentang keterlibatan Tuhan dalam hidup kita, dan tentang kesetiaan Tuhan, saudara, maka kita akan melihat keindahan Tuhan, karya Tuhan yang ajaib terjadi dalam kehidupan kita di masa lampau. Dan ketika kita melihat keindahan Tuhan di masa lampau, saudara, saya kira ada dua hal yang menjadi ekspresi hati kita, iman kita yang pantas kita naikkan kepada Tuhan. Saudara, yang pertama adalah kita kagum. Kita kagum kepada Tuhan, kuasanya begitu dahsyat, dan kita tahu bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi by accident dalam hidup kita, saudara. Dan yang kedua adalah bahwa hati kita melimpah dengan syukur, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan, memuji kebesarannya, memuji keagungannya, memuji akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kita, saudara. Dan apa yang terjadi di masa lampau, saudara, Tuhan izinkan kepada kita untuk meneguhkan, menguatkan iman kita untuk kita tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, baik atau tidak baik, menyenangkan atau tidak menyenangkan perjalanan hidup kita, percayalah, saudara, bahwa Tuhan hadir di sana untuk mengerjakan hal-hal yang baik bagi kita setiap hari, saudara. Saudara, Mother Teresa pernah punya satu quote begini, saudara. Ada orang-orang yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk menjadi berkat, tetapi ada juga orang-orang yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, saudara, menjadi suatu pelajaran penting bagi kita. Dan disinilah kita melihat, saudara, baik atau tidak baik keadaan kita, kita melihat keindahan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita belajar bersama-sama untuk melihat masa lalu kita, bukan fokus kepada penderitaan kita, bukan fokus kepada masalah kita, tetapi fokus kepada Allah dan karyanya yang ajaib di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang terus-menerus menguatkan kami dan memberkati kami. Ya Tuhan, jika selama ini kami lebih fokus kepada masa lalu kami dengan melihat kepada kesulitan, penderitaan yang kami hadapi, ya Tuhan, ampunilah kami. Dan tolong kami hari ini untuk selalu melihat keindahan Tuhan, kuasa Tuhan di setiap musim kehidupan kami, ya Tuhan. Jadikanlah hari ini hari yang menjadi penuh berkat bagi kami sekalian, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin.